Kelas haula wala quwata illa billahil. Baik teman-teman sekalian, insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengamalkan kembali, yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ini adalah nikmat. Setiap kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk bergerak di bidang ilmu, maka ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan sebagaimana kita. Ada di antara saudara-saudara kita mungkin lagi terlelap tidur, nikmati hujan, atau lagi sibuk dengan apa. Tapi antum semuanya terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa di majelis ini. Dan ingat bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah, walaupun sedikit, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Karena itu, apalagi ilmu nih. Jadi ilmu ini adalah suatu nikmat yang besar. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita ya untuk mempelajari ilmu. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun dan tidak ada yang disembunyikan. Dan beliau berjuang seumur hidup beliau ya, agar para umat beliau bisa berjalan di atas jalan yang lurus sampai nanti bertemu beliau di telaga telaga Kausar. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas satu pembahasan penting ya, yaitu terkait tentang Palestina. Sebelum kita lebih dalam, teman-teman, alangkah baiknya kita merenungkan beberapa hal. Kita merenungkan beberapa. Yang pertama, kita tanya pada diri kita sendiri, pada hati kita yang paling dalam. Sudahkah selama ini kita mendengar tentang keadaan saudara-saudara kita di Palestina? Kalau sudah, muncul kalimat berikutnya, muncul pertanyaan berikutnya. Sudahkah dalam hati kita merasakan bagaimana kepedihan mereka? Sudahkah kita benar-benar menjiwai kalau seandainya apa yang menimpa mereka, saudara-saudara kita di sana, itu terjadi di Indonesia? Terjadi di depan mata kita. Sudahkah kita bisa merasakan itu? Setelah itu muncul, sudah jawabannya, maka langkah berikutnya, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan yang nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan kita. Kemudian kita ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia sudah mengetahui bahwa ada saudaramu di sana, saudara muslimmu dizolimi, dibunuh. Begitu dahsyatnya, apa yang sudah kamu lakukan? Sudahkah kita, teman-teman, bersiap untuk jawaban itu? Sudahkah kita tergerak dalam hati kita, ya Allah, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini. Kalau belum, teman-teman sekalian, maka belum ada kata terlambat. Minimal, minimal teman-teman,
kita bisa bergerak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau Allah membukakan jalan kepada kita, ya seperti saat ini kita ngaji, gitu ya, kemudian memotivasi, maka ya kita lakukan itu. Kalau Allah membukakan jalan pada kita, mungkin ahli IT, ya mungkin bisa sampai menghacker segala macam lebih dalam lagi, maka kita bergerak di bidang perang cyber. Kalau kita ahli di bidang digital marketing, maka kita bisa membuat apa namanya pamflet, pokoknya semua yang terkait untuk menggerakkan, memotivasi kaum muslimin. Kalau kita tidak punya apapun kecuali harta, maka kita bisa menggerakkan, ya, atau menyumbang langsung dengan jalur-jalur yang tepat. Intinya teman-teman sekalian, kita harus bersiap ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, kamu sudah mengetahui saudara muslimmu di sana didolimi, apa yang sudah kamu lakukan? Dan teman-teman sekalian, ada kalanya ya kita memandang bahwa di Palestina ini adalah Hamas. Mereka dibantu Syiah, mereka dibantu terus apa dan seterusnya, pokoknya pendanaan segala macam yang itu musuh kita mungkin ya sebagai Ahlussunnah. Akhirnya muncul ta'assub, ya fanatik golongan kita. Ah, mereka bukan golongan kita. Akhirnya kita biarkan. Tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Ada berapa golongan yang mungkin dibantu oleh Syiah dan kita tidak tahu detailnya. Tapi yang jelas kondisi sekarang di sana para rakyat, ya rakyat kaum Palestina di sana lagi terdolimi dengan sangat 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 terdolimi. Ini tadi Allah bukakan saya di Telegram ya. Kebetulan di sana ada orang-orang yang ingin bersemangat untuk mengkabarkan Palestina yang terkini. Masya Allah. Saya digambarkan bagaimana terbukanya mata dunia sekarang. Yang dahulu teman-teman sekalian, ya, yang dahulu mungkin orang jauh dari Quran, orang itu apa namanya dicuci otaknya bahwa Islam itu jahat, Islam itu teroris dan seterusnya. Tapi masya Allah ya, ketika terjadi penyerangan ini, kaum Yahudi membombardir, kemudian mereka melihat beneran bagaimana kesabaran rakyat Palestina di sana, bagaimana keteguhan mereka. Ya, mereka orang-orang Barat itu sampai membuka Al-Quran. Sampai mereka menyatakan sendiri bahwa Islam tidak seperti itu. Kita selama ini baru tahu bahwa kita ditipu oleh Barat. Jadi eh, orang-orang sedunia, kita lihat Masya Allah ada yang belum jilbaban, ada yang ya karena orang Barat dan orang masih kafir ya. Kemudian ada yang di sini tatoan, tindian segala macam. Mereka menyuarakan bahwa mulai membaca Al-Quran, mulai tergerak pada Islam, karena melihat bagaimana ketabahan rakyat Palestina yang begitu dihinakan di sana. Kemudian ada juga di mana itu ada orang yang bersepeda gitu ya. Coba bayangkan saja, dia merekam ketika bersepeda itu merekam bagaimana situasi di sekitarnya. Masya Allah. Bergelimpangan mayat-mayat di jalan. Ada anak kecil, ada ibu-ibu dan semuanya. Seperti Masya Allah mengerikan sekali. Kondisi yang seandainya kita teman-teman ya dalam lingkungan kita seperti itu sangat menakutkan. Saya teringat pernah diceritakan oleh ibu saya ketika zaman PKI dulu. Beliau menceritakan ya seperti itu kondisinya. Jadi mayat bergelimpangan di jalan itu sudah biasa. Dan ini terjadi di Palestina sekarang. Nah, karena itu teman-teman sekalian, dalam kondisi seperti ini,
kita tetap berhati-hati oleh Syiah yang mungkin mendompleng. Yang jelas teman-teman, kondisi sekarang Hizbullah yang kita namakan Hizbullah ini sebenarnya Hizbul Syaitan karena dia adalah Syiah, Syiah Lebanon dan Syiah Iran. Ini seakan-akan di atas angin dengan apa? Dengan koar-koarnya, dengan informasi yang begitu besar bahwa mereka mendukung Hamas, membantu Hamas, bahkan menekan Amerika. Padahal tidak demikian. Padahal kenyataannya adalah tidak demikian. Kita tetap harus hati-hati dengan itu. Dan nanti saya akan tampilkan teman-teman, sebenarnya justru Arab Saudi dan yang lain itu sudah bergerak sejak lama. Cuman mereka memang tidak terlihat. Dan sebagaimana kebiasaan orang-orang Saudi ketika berbuat kebaikan, mereka jarang sekali membutuhkan publikasi yang begitu hebatnya. Mereka sudah terbiasa untuk sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Inilah yang terjadi. Ya, tapi teman-teman sekalian, ya kenyataannya adalah kita diuji dengan banyaknya media yang mengatakan bahwa Iran, ya, kemudian apa namanya Hizbul Syaitan atau Hizbullah ini yang menamakan Hizbullah tapi sebenarnya adalah Syiah. Ini adalah membantu Hamas dalam perjuangan di Palestina. Nah, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala ya membukakan hati kita. Kita hendaknya tidak ta'assub, fanatik golongan sehingga melupakan bahwa mereka ini adalah saudara kita, saudara muslim kita yang ketika didolimi ya kita harus membantu. Nah, pada kesempatan ini teman-teman sekalian nanti akan kita bahas tentang eh, masalah persaudaraan kita. Bahwa persaudaraan Islam itu tidak terbatas dengan adanya negara, tidak terbatas tentang adanya ras, suku, dan seterusnya. Tapi kita semuanya diikat dengan satu keimanan, ya, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Maka itu saudara. Terlepas apapun golongannya, maka selama ini mukmin dan muslim itu kita bantu. Kita bantu. Karena mereka sekarang dalam keadaan membutuhkan bantuan. Dan di antara para ulama juga sudah menyampaikan, ya, walaupun ada yang terang-terangan, ada yang dalam majelis khusus dan seterusnya. Intinya adalah kita juga harus hati-hati dengan adanya Syiah. Teman-teman sekalian, rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pertama kita lihat di surat Al-Hujurat. Sebenarnya ini ada beberapa ayat sebelumnya, 2 atau 3 ayat sebelumnya, yaitu menceritakan tentang kalau seandainya ada 2 orang mukmin itu bertikai, berperang, maka kita harus mendamaikannya. Kemudian Allah tekankan di sini surat Al-Hujurat di ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatu. Innama di sini ini adalah masuk dalam penguatan. Sesungguhnya bahasa kita. Al-mu'minuna, orang-orang mukmin adalah ikhwatun, adalah saudara. Ada yang unik dari apa yang disampaikan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini dalam tafsir As-Sa'di, yaitu innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, ada aqdun. Ini adalah sebuah ikatan. Sebuah ikatan persaudaraan. Seorang mukmin adalah saudara. Aqadahullahu bainal mu'minin. Yang Allah itu mengikat di antara kaum mukminin. Annahu, bahwasanya ida wajada min ayyi syakhsin kana, kalau ada siapapun itu fi masyriqil ardi wa maghribiha, baik itu di timur atau di barat, al imanu billah, satu, beriman kepada Allah.
wa malaikatihi, yang kedua beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab Allah dan kitab-kitab selain Al-Qur'an, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, fa innahu akun lil mu'minin, maka dia adalah saudara bagi kaum mukmin. Intinya apa? Ketika beriman pada rukun iman, ya, maka dia adalah saudara. Siapapun dia, bagaimanapun rasnya, apapun golongannya, maka dia adalah saudara kita. Saudara kaum mukminin. Ukhuwah, persaudaraan itu tujibu an yuhibba lahul mu'minun, maka mewajibkan adanya cinta kepadanya. Jadi orang mukmin, ya, ketika terikat dengan persaudaraan, maka harus saling mencintai. Apa maksudnya? Ma yuhibbuna li anfusihim, yaitu apa? Mencintai, ya, seorang mukmin itu mencintai untuk dia apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi seorang mukmin itu menyukai untuk didapatkan orang tadi, orang lain tadi, sebagaimana ia mencintai untuk ia dapatkan sendiri. Dan wayak rohuna lahu, dan ia nggak suka, ya, didapat oleh orang mukmin tadi apa-apa yang ia tidak sukai kalau ia menimpa dirinya. Intinya ketika kita sudah terikat dengan persaudaraan, kita nggak suka kalau disiksa, kita nggak suka kalau anak kita dibunuh, nggak suka kalau rumah kita dibom, maka tentunya kita juga nggak suka itu terjadi pada saudara. Kita juga sangat empati, ya, merasakan benar-benar bagaimana kesedihan mereka. Dan ini ada ilmu balaghah yang dalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan ikhwah? Kenapa Allah mengumpamakan kaum mukminin dengan ikatan persaudaraan? Yaitu bahwa kita semuanya ketika beriman, maka kita terikat pada ikatan abadi, yang bahkan itu lebih kuat, teman-teman, daripada apa? Daripada ikatan persaudaraan nasab. Jadi persaudaraan itu ada persaudaraan nasab dan ada persaudaraan agama. Kalau persaudaraan agama itu adalah abadi selama apa? Selama kita dalam satu agama, yaitu Islam. Tapi persaudaraan nasab, apabila agama sudah berbeda, maka nasab sudah tidak apa namanya, tidak bisa saling mewarisi dan seterusnya. Ada batasan-batasan tertentu. Nah, ini adalah renungan bagi kita. Yaitu apa? Yang pertama, bagaimana Allah menyandingkan dengan perumpamaan ikhwah kepada orang-orang mukmin. Tidak ada di sini batasan halus al-sunnah. Tidak ada batasan di sini dalam arti bukan lawan Syiah, ya. Pokoknya selama Muslim. Karena Syiah pun itu, teman-teman, itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang Syiah sudah sampai kafir, ya, ya, termasuk sampai membela Yahudi, sampai mendukung Yahudi, pokoknya bagaimana al-sunnah hancur, ya, itu sudah bisa jadi sampai kafir. Tapi ada juga yang mungkin mepet-mepet, tidak sampai kafir. Ala kulihal, teman-teman sekalian, bahwa selama mereka masih beriman dengan rukun iman ini, sebagaimana ucapan saya tadi, maka kita terikat dengan persaudaraan keimanan. Persaudaraan keimanan. Maka sudah kewajiban kita menolong saudara-saudara kita. Nah, teman-teman sekalian, tentang empati ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang sekolah kita. Jadi di Kurmaku, di Kutab Rumah Quran, semua kegiatannya itu memang kita desain agar anak-anak memiliki fondasi yang cukup ketika mereka usia balik.
mungkin ada perbedaan sudut pandang. Sudut pandang kita sebagai pendidik, ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang itu memang kita gunakan untuk menanamkan sesuatu kepada anak-anak. Tapi bisa jadi sudut pandang orang lain itu menganggap ini adalah perbuatan sia-sia, perbuatan hanya ikut-ikutan. Ini kan masa-masanya ini ya Palestina, udah ikut-ikutan aja kan gitu. Nah, perlu kita sampaikan teman-teman. Kita sebenarnya ada program EduSOS. EduSOS ini awal kali apa namanya permulaan munculnya, ya, EduSOS itu adalah empati dan kepedulian sosial. Ini adalah memang suatu kegiatan yang kita ingin nantinya menanamkan kepada anak-anak ini rasa empati dan rasa kepedulian ya dengan sekitarnya dan kaum muslim. Mengapa? Karena kita melihat sendiri bagaimana eh, kita ya dulu mungkin dididik, itu kan bukan Indonesia, biarin aja kan gitu. Itu bukan di Jawa, itu di Sumatera, biarin aja. Itu sering terjadi. Sehingga empati kita itu nggak terketuk gitu loh. Karena terbatas itu tadi kotak-kotak negara, kotak-kotak wilayah. Padahal persaudaraan Muslim lebih jauh daripada itu. Dan ada juga teman-teman karena kita fokus pada mungkin tahfidz ya, sehingga padahal ada di sekitarnya itu orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang mungkin miskin yang benar-benar miskin gitu ya. Tidak ada rasa terketuk juga. Dan ini terjadi pada ketika kita membentuk sekolah dulu awal. Nah, akhirnya kita memunculkan EduSOS dengan harapan apa? Jangan sampai anak-anak ini nanti ya besarnya itu nggak ada empati sedikit pun. Bisa jadi teman-teman, mereka punya empati keluar. Kenapa? Karena dibombardir informasi di medsos gitu kan, bahwa kita harus membela Palestina segala macam, tapi melupakan di sekitarnya itu bisa terjadi. Dan kita nggak ingin seperti itu. Nah, karena itu kita munculkan program EduSOS ini ya untuk apa? Membangkitkan empati pada anak-anak ini tidak hanya kepada saudara muslim kita di luar negeri ya, tapi juga di dalam negeri atau lebih-lebih di sekitar kita. Sederhana misalkan tukang sampah, terus pasukan kuning atau mungkin ya pokoknya yang kita melihat eh, memang membutuhkan bantuan. Nah, inilah kita munculkan EduSOS. Karena itu ini adalah kalau sudut pandang kita ini adalah saat yang tepat untuk menanamkan empati kepada anak-anak kita ya tentang Palestina, tentang Al-Quds, ya, tentang bagaimana harusnya kita itu berupaya gimana supaya apa Al-Quds ini bebas, supaya apa eh, Yahudi ini menyingkir. Jadi memunculkan empati. Inilah yang harapannya ada nanti di program-program EduSOS. Begitu juga kegiatan yang lain teman-teman ya. Rihlah misalkan. Ini sama, rihlah itu sebenarnya bukan hanya sekedar enak-enak. Mungkin di antara kita memandang rihlah itu kan itu nggak perlu rihlah itu sama sekolah. Rihlah kan bisa dengan keluarga sendiri. Enggak. Rihlah bersama teman-teman, di situ akan muncul rasa empati juga. Ya, kenapa? Karena di rihlah itu ada saling misalkan mau berangkat, lihat temannya, oh ini butuh bantuan, diangkat barangnya, dan itu banyak kerjasama di situ. Jadi ada hal yang tidak bisa didapatkan ketika rihlah dengan keluarga. Kalau rela dengan keluarga misalkan, bisa juga anak akan manja dengan orang tuanya, gitu ya. Jadi minta dilayani segala macam ada. Tapi ketika rela bersama teman-temannya, dia harus berjuang. Dia harus berjuang untuk menikmati rela itu. Nah, jadi inilah perbedaan sudut pandang teman-teman antara kita sebagai pendidik ya di sekolah, yaitu memang ada misi-misi tertentu ya, lomba, hamasat, ya, dan macam-macam itu sebenarnya ada misi-misi tertentu untuk menanamkan kepada anak-anak. Jadi tidak sekedar kegiatan yang ya kalau dilihat percuma. Buat apa lomba-lomba? Tidak. Ada manfaat, ada misi yang kita tanamkan di situ. Bahkan kita bisa melihat ya
perkembangan anak-anak itu ketika mereka bergaul dengan temannya. Ketika mereka lomba, bagaimana mereka bisa kerjasama, itu akan terlihat sekali. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman, ini adalah eh, disampaikan oleh Syekh di ini ya, di Telegram resminya. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ada grup Telegram ya yang memposting ini semuanya. Kemudian disampaikan di situ kabar gembira ya. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini menyampaikan bahwa ada lembaga Saudi yang sudah sampai ke sana kemudian memberikan bantuan ini. Dan itu memang sulit ya untuk menembus itu tidak mudah. Ya menembus sehingga sampai ke rakyat langsung Palestina itu tidak mudah. Nah, ini coba lihat di sini, ini berhasil terkumpul ya pada saat ini tadi ya saya buka di websitenya. Ya, ini lumayan besar ya. Ini dananya, kemudian ini jumlah orang-orang yang menyumbang. Ini yang kelihatan didonasikan di ini ya, Saham platform ini. Ini belum lagi yang mungkin tersembunyi. Gitu. Belum lagi nanti yang memang nggak ingin disebarkan. Jadi yang jelas teman-teman ingin saya sampaikan bahwa eh, Saudi pun sudah bergerak. Jadi bukan diam saja. Sementara ini kita sering menganggap bahwa Saudi ini seperti ini. Terlepas dari kesalahan apapun ya, karena siapa sih yang negara di zaman ini yang tidak lepas dari kesalahan? Pasti ada kesalahan. Tapi paling tidak ya untuk sampai saat ini yang para ulamanya benar-benar dihormati, tauhid bisa ditegakkan di sana, ya masih Saudi, masih Saudi. Nah, terus kemudian ini hadis berikutnya teman-teman, yaitu an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Inna sesungguhnya al mu'mina lil mu'mini. Jadi seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'don. Yang sebuah bangunan itu bagian kecil dengan bagian yang lainnya itu saling menguatkan. Wasyabbaka asabi'ahu. Kemudian beliau syabbaka itu apa? Menjalin ya, menjalin kemudian menggenggam jari-jarinya. Syabbaka asabi'ahu. Nah, teman-teman sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau riwayat Imam Bukhari tentunya ya kita terima ya, Imam Bukhari Muslim kita terima. Karena para ulama sepakat bahwa kitab yang sahih sekali ya adalah Sahih Bukhari. Nah, yang pertama di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bunyan, ya bunyan. Nah, ketika kaum mukminin itu seperti bangunan, kita bayangkan bangunan. Bangunan itu terdiri dari bagian per bagian, yang itu direkatkan ya sehingga menjadi suatu bagian yang utuh. Taruhlah kita membuat suatu rumah. Rumah kemudian ada temboknya, disusun tembok per tembok. Ketika ada satu bagian yang itu apa namanya kita lobangi segala macam, apalagi di zaman itu ya, perekatnya nggak seperti sekarang perekat semen. Kalau ada bagian tertentu dalam suatu rumah kita ambil, maka yang terjadi adalah ya rumah itu roboh. Rumah itu roboh. Makanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu harusnya seperti satu bangunan yang itu saling saling menguatkan, yang
saling merekatkan. Ketika ada yang ingin terlepas, maka ditarik kembali. Kemudian yang bisa kita ambil lagi nanti ini penjelasan dari para ulama ya, kita ringkaskan. Kemudian ini ada faedah berikutnya bagaimana Rasulullah SAW menggenggam tangan beliau, menjalin jari jemari beliau. Antum perhatikan jari jemari. Di sini ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Ya. Ada berbagai berbeda jari-jari yang berbeda. Yang itu ketika disatukan, maka itu saling menguatkan. Dan itu juga saudara mukmin. Ya. Dan itulah kita sebagai orang mukmin. Kita bisa jadi memiliki kemampuan berbeda. Kita bisa jadi memiliki ras berbeda, suku berbeda, negara berbeda, tinggi badan berbeda, dan seterusnya berbeda. Tapi harusnya ya kita itu saling menyatukan, saling menguatkan, sebagaimana kita menjalin jari jemari kita. Dan perhatikan juga bahwa ketika kita menjalin jari jemari ini berasal dari satu orang. Rasulullah menggambarkan dengan menggenggam ini berasal dari satu orang. Artinya apa? Semua jari-jari ini ketika dijalinkan, ya, disatukan seperti ini berasal dari atau diikat dengan satu orang, yaitu apa? Permisalan dari satu agama. Ya, artinya apa? Beda-beda kita, tapi ikatan kita adalah Islam. Ikatan kita adalah apa? Keimanan. Itulah yang bisa menyatukan kita. Nah, di sini dijelaskan beberapa faedah. Yang pertama, ya Allah mengabarkan bahwa kaum mukminin, ya ini adalah saudara dalam agama. Ya, saudara ini berarti kita nggak boleh saling dengki, saling musuhan, ya, dan bahkan kita harus saling menyayangi dan saling saling menolong. Kemudian yang kedua, bahwa kaum mukminin dalam hal saling menguatkan itu dan saling menahan itu adalah tujuannya akhirat. Kita itu diikat dengan akhirat. Ketika ada yang terlepas satu, maka kita tarik kembali. Gitu. Nah ini kan luar biasa itu. Seperti bangunan yang utuh, ya ketika ada batu bata keluar, maka akan roboh, maka ditarik kembali. Begitu juga jari, ya, sama. Jadi kita harus saling merapat, saling menyatukan misi, visi, ya, agar apa bangunan kita itu tetap kokoh. Kemudian kaum mukminin dalam hal saling menopang itu seperti jari-jari yang berbeda, tadi yang saya terangkan ya, yaitu menggenggam menjadi satu. Nah, ada faedah lain terkait pendidikan. Ini juga disebutkan oleh ulama. Ini di situs dorar.net ya, dalam bahasa Arab. Cuman kita ringkaskan di sini. Tentang pendidikan. Masya Allah ya. Ini indahnya bagaimana Rasulullah mengajarkan. Dan kalau kita teman-teman ya belajar tentang hadis Rasulullah dan mengambil faedah dari bagaimana beliau mengajarkan ilmunya itu luar biasa. Salah satunya ini. Pertama, Rasulullah menekankan tentang pentingnya persaudaraan. Ada lafaz keimanan ya diumpamakan dengan persaudaraan. Kemudian diumpamakan lagi dengan lisan oleh beliau yang sering dilihat yaitu apa? Bangunan. Jadi ketika kita mengajarkan ini yang diajari kan tidak hanya anak kecil nih di saat itu, juga orang dewasa. Kita harus memisalkan sesuatu yang itu sering dilihat oleh murid kita. Sehingga mereka paham, bisa menyandingkan, oh maksudnya begini. Dan ini memang diserap oleh ilmu pendidikan zaman sekarang. Makanya teman-teman kadang-kadang, misalkan ini ya, kita ngajar SMP gitu ya. Kita lihat dalam buku dijelasin begini, kita harus mikir, gimana jelasin ini ya, ini kan bahasa Arab, misalkan nahu sorof. Kita tidak sekedar ngajarin aja, tapi bagaimana mereka paham. Ya, bagaimana mereka paham. Kalau sudah mentok, ini nggak bisa kita sederhanakan, ya sudah kita tinggal dulu.
Ya nanti akan mereka serap ketika apa? Sudah masanya. Karena mungkin levelnya tinggi gitu, lebih tinggi. Tapi selama kita bisa menyederhanakan, membuat mereka paham, maka kita lakukan. Termasuk membuat perbandingan. Saya berikan contoh ya tentang apa namanya salah satu RPP ya, rancangan pembelajaran. Bagaimana cara mengajarkan puisi? Bahwa puisi itu ada pembuka, ada isi, ada juga penutup, juga karangan juga sama. Gimana supaya nyantol ke anak-anak? Nah, ada seorang guru dia menggunakan kue, roti ya, roti yang di tengahnya itu ada coklat ya. Misalkan kalau kita yang kenal kan Oreo ya, Oreo lah, anggap aja Oreo. Guru itu tidak langsung ngajarin ya, ini adalah pembukanya, pembukanya ini adalah contohnya ini tidak, tapi membuat penasaran dulu. Ya. Tahu nggak ini apa? Anak-anak akan penasaran. Oh, itu roti ya, satu kue itu. Oh, aku tahu itu Oreo. Gitu. Wah, dengan apa? Jangan-jangan dikasih. Pasti ada pikiran kayak gitu ya. Kamu mau Oreo? Mau roti misalkan? Mau roti isi? Oh ya mau. Nah, mereka rame-rame kan. Oke, kalau mau diam dulu ya. Dengerin dulu. Nah, mereka akan tenang. Udah kita jelaskan ya. Ya, ini roti kalau kita buka, kita makan bagian atasnya saja enak nggak? Kurang enak karena nggak ada isinya. Baik. Kalau dimakan isinya toh, ya enak sih, tapi ya kurang lah Mas ya. Jadi roti ini akan menjadi sangat lezat, sangat cukup dan mengenyangkan ketika kita tumpuk, kita makan bareng-bareng. Iya apa tidak? Ya, gitu. Nah, begitu juga karangan. Karangan itu atau puisi kalau ada pembuka, ada isi, maka kita akan kenyang merasa, oh ternyata gitu toh maksudnya. Oke, setelah itu selesai baru kita potong-potong bagi ke anak-anak. Nah, ini perumpamaan teman-teman. Ya. Dan Rasulullah sudah dari dulu sering kali menggunakan ini dan Al-Quran juga sering melakukan. Dan faedah berikutnya, ternyata dikuatkan lagi Rasulullah. Tidak hanya sekedar perumpamaan lisan, tapi praktek. Nah, seperti tadi ya, bisa jadi kita hanya ngomong lisan aja, ya pembuka itu seperti roti sandwich lah. Kita ngomong aja, maka nggak nyantol. Mereka hanya bayangin sesuai pikirannya sendiri. Tapi ketika dipraktekkan, mereka memegang, melihat, kemudian makan langsung, akan paham. Dan Rasulullah sudah mendahului itu dengan apa? Dengan mempraktekkan kepada para sahabat menggenggam jari jemari beliau. Sehingga tergambar, oh maksudnya seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Ini adalah faedah pendidikan yang luar biasa yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Nah, kembali ke tadi teman-teman bahwa inilah ikatan persaudaraan kita ya dengan kaum mukminin di Palestina. Kita tidak ingin mereka tersakiti. Kita tidak ingin mereka dihinakan seperti itu. Nah, pertanyaannya kita sudah bergerak apa? Apa yang sudah kita lakukan? Kalau kami ya sebagai pendidik ya pertama kita akan lakukan secara individu ya seperti ini motivasi jenengan, kemudian ngajarin ke anak-anak empati di sekolah. Nah, ini adalah cara kita agar mereka nanti pada suatu saat mereka akan memegang estafet kita sebagai orang dewasa. Sehingga apa? Mereka muncul rasa empatinya kepada kaum muslimin. Itulah yang bisa kita lakukan. Karena Allah bukakan kepada kita itu. Tapi antum, mungkin Allah bukakan pada hal yang lain, maka silakan. Intinya teman-teman, ya kita berusaha mengikat persaudaraan kita dengan mereka ya semampu kita. Sesuai dengan Allah bukakan apa pada diri kita. Baik, berikutnya. Di sini hadis yang disebutkan oleh di Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, Rasulullah SAW bersabda, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu
wala yuslimuhu. Ia ya, tidak akan atau tidak mendoliminya ya, dan tidak yuslimuhu atau menyerahkan kepada musuhnya. Wa man kana fi auni abdi ya, sebentar ini ketutup. Ini fi hajatin ya, fi hajati akhihi, dan barang siapa yang mangkana fi hajati akhihi, berada dalam hajat saudaranya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ia memenuhi hajat atau kebutuhan saudaranya. Kana Allah fi hajati, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Nah, ini Masya Allah. Yang namanya saudara, maka tidak akan mendolimi. Tidak akan, uh, tidak hanya mendolimi ya, tidak akan rela kalau uh, saudara itu dizolimi. Bahkan ketika saudara itu berbuat zolim, ya kita berusaha untuk menariknya. Kenapa? Ya karena sebagai saudara saling menyayangi, jangan sampai nanti tersiksa di neraka. Kemudian yang kedua, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang dia menolong saudaranya, memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ini kan bukanlah dorongan yang luar biasa untuk kita ya, bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai amalan. Kemudian waman farraja an muslimin kurbatan. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari kurbah, satu kesulitan. Farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Maka Allah akan membebaskan dia dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan, kengerian-kengerian di hari kiamat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup ya aib saudaranya, kemudian aurat saudaranya, maka satarahullahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan menutup aibnya, menutup auratnya di hari kiamat. Hadis ini juga dorongan luar biasa teman-teman. Untuk apa? Agar kita tergerak untuk segera menolong saudara-saudara kita. Dan ingat, ketika kita membantu saudara kita, maka Allah untuk kita. Ketika kita memudahkan saudara kita, maka Allah akan memudahkan kita. Dan ingat, ini tergantung dari niat. Tergantung dari niat. Kalau niat kita benar, maka insya Allah itu akan terjadi. Dan kita yakin 100%. Karena ini Rasulullah. Ya. Rasulullah yang bersabda tidak mungkin bohong. As-sadiqul masduq. Kecuali iman kita lagi turun sehingga benar nggak ini Rasulullah, kalau kita nolong saudara kita jangan-jangan kita nggak ditolong. Nggak. Tolong adalah Allah lewat cara dan bagaimana yang Allah kehendaki selama kita menolong saudara kita. Makanya eh, begitu juga kayak di Ruqyah itu sama, kita bersemangat untuk membantu saudara kita dengan harapan Allah menolong kita. Kadang-kadang ketika Ruqyah itu kan berat gitu ya, capek, kemudian kadang janjian nggak pas dan seterusnya, banyak hal yang terkait rupiah. Nah, kalau kita niat kita hanya sekedar pekerjaan, sekedar rutinitas, maka ya selesai, kita nggak akan dapat manfaat. Tapi ketika niat kita benar, ya Allah akan memudahkan urusan saya, maka Allah akan benar-benar memudahkan urusan. Dan ini terjadi ya, sering terjadi pada kita. Termasuk ini ketika mendirikan sekolah ini, banyak hal yang Allah itu permudah. Allah itu mudahkan bagi kita. Kenapa? Ya karena memang niat awal kita agar orang-orang itu bisa mendapatkan pendidikan yang pas untuk anak-anak. Jadi teman-teman sekalian, ya semoga kita bisa terdorong ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan tidak hanya itu, ya.
di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, maka kita bantu. Maka Allah akan memudahkan bagi kita. Kemudian kalau ada aib ya saudara kita, dosa saudara kita, maka jangan disebarkan. Kita tutup ya, kita nasihati dia langsung ya tanpa disebarkan informasi. Dan ini teman-teman, kalau di pendidikan anak ini juga luar biasa dan kita lakukan. Ketika anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung umumkan. Biasanya kita panggil dulu, ya, kita tutup rapat dan teman-temannya nggak boleh tahu. Ya, kita perbaiki dianya dan efeknya luar biasa. Ya, nah itu bisa berubah, bisa meninggalkan kesalahan yang lama, ya, karena dia tidak dipermalukan. Nah berbeda kalau kita istilahnya menghukum di depan umum, ya, maka itu anak itu akan merasa dipermalukan sehingga untuk bertobat kembali kepada yang bagus nah, tidak bisa, sulit atau bahkan dia akan merasa jengkel dengan gurunya. Ya, ini hadis yang berikutnya. Kemudian yang terakhir teman-teman, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya." Barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan kurbah, keberatan min kurobid dunya, dari beratnya masalah dunia ini, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskan dia dari kesulitan, dari beragam kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan bagi orang yang membutuhkan kemudahan. Nah, kalau tadi ya itu kesulitan yang nggak terkait harta. Kalau sekarang yassara ala mu'sirin ini yang dimasukkan dijelaskan oleh para ulama adalah dalam terkait harta. Maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa sih nggak ingin dimudahkan oleh Allah? Kita ini teman-teman berjalan di dunia ini atau di akhirat nanti, itu bukan atas usaha kita, kemudian kita sukses, tidak. Tapi semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Dan ini, ya, kalau seandainya kita memudahkan orang lain dari sisi harta, kalau disebutkan juga oleh para ulama dalam situs dorar.net itu, bahwa yang dimaksud itu bisa jadi ada orang berhutang, ya. Kemudian kita beri tangguh karena dia memang tidak bisa membayar, bukan menunda ya. Ingat, hutang itu bukan menunda-nunda bayar, tapi memang beneran nggak tidak bisa membayar. Kadang-kadang kita meremehkan masalah hutang. Kita ada dana gitu ya, kita sengaja olor lama, padahal kita ada dana. Kita tidak mengutamakan utang itu agar segera tertutup. Maka ini termasuk kezaliman, bukan dalam rangka untuk segera menuntaskan hutang. Ada lagi yang berbangga dengan hutang. Nah, ini malah ngeri lagi. Hutang saya berapa? 1 juta. Wah, masih sedikit itu. Hutang saya 1 miliar. Masya Allah ya. Kita nggak berbangga dengan hutang. Maka jangan berbangga dengan hutang. Malah kita harus segera nutup. Nah, ini bagi orang yang menghutangi. Hadis ini bagi orang yang menghutangi. Kalau memang beneran ada biaya, terus mentok, tidak bisa, maka mudahkan. Kasih tangguh, kasih tempo, bahkan kalau bisa didiskon udah segini aja. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Maka apa balasannya? Allah nggak akan menyanyiakan usaha dia. Allah nggak akan menyanyiakan pengorbanan dia. Maka Allah akan memudahkan bagi dia ya urusan hartanya itu di dunia dan di akhirat. Kemudian waman satara musliman, ini sama ke tadi ya. Satarahullahu fid dunya wal akhirah, sama. Nah, ini wallahu fi aunil abdi, dan Allah itu akan dalam suatu pertolongan kepada hambanya, menolong hambanya. Ya, Allah akan menolong hambanya selama apa? Maka nal abdu fi auni akhi. Selama dia menolong saudara. Insya Allah. Ini luar biasa ya. Ini dorongan yang luar biasa untuk kita selalu menolong saudara-saudara kita. Jadi teman-teman, sebenarnya ini bisa kita perluas. Ya. Dalam jenengan, misalkan ya, kita punya usaha catering.
Misal saja. Kalau kita catering ini kita berpikiran hanya untung duit, maka kita akan tidak akan dapat fadilah keutamaan. Tapi kalau mindset kita rubah, pikiran kita rubah, oke saya catering, saya akan memudahkan orang. Saya akan membantu banyak orang ya dalam hal makanan. Ketika mereka sulit pesan makanan yang sehat, yang bergizi, saya hadir di situ bisa menolong. Nah, ini akan luar biasa. Dia dapat keuntungan dari sisi dunia, gitu. Dan uh, dia dapat keuntungan dari sisi dunia, kemudian dia dapat dari keuntungan dari sisi akhirat. Nah, begitu juga ketika mengajar teman-teman ya, atau mendirikan sekolah lah. Nah, ketika mendirikan sekolah juga sama. Niat kita apa? Apakah kita keuntungan duniawi ya untuk dapat pundi-pundi duit atau menguntungkan bisnis kita atau bagaimana? Atau kita ingin menolong, gitu. Menolong teman-teman yang mungkin kesulitan apa namanya menyekolahkan, kesulitan bingung ini cari sekolah yang kriterianya seperti seperti ini bagaimana sih? Maka kita hadir untuk menolong mereka. Ya, kalau misalkan kesulitan dana, biaya, kita mudahkan selama kita mampu. Maka kita dapat faedah ini. Ya. Diri kita akan ditolong oleh Allah selama kita menolong saudara kita. Insya Allah. Kita tutup dulu. Nah, ini adalah hadis yang bisa mendorong kita teman-teman untuk mendoakan saudara kita. Yaitu apa? Idza da'al muslimu li akhihi. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, ketika ia tidak hadir, qalal malak, maka malaikat itu akan berkata amin walaka bimithli. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Jadi ketika jenengan ingin sesuatu, ya kita ingin sesuatu, maka kita doakan saudara kita untuk dapat sesuatu itu. Nah, ketika kita melakukan itu, ingat yang ngaminkan dan mendoakan kita adalah malaikat. Kita bisa minta sendiri kan, minta sendiri nggak apa-apa boleh, langsung kepada Allah, tapi nggak dapat aminnya malaikat. Nah, supaya kita dapat double, bisa jadi dengan cara seperti ini. Kita doakan saudara kita, ya, tanpa sepengetahuan kita, maka kita akan didoakan oleh malaikat, walaka bimisri. Kamu juga semoga dapat seperti itu. Insya Allah. Diaminkan malaikat, didoakan malaikat. Dan ini teman-teman, ini adalah resep untuk mengikatkan rasa empati. Ya, rasa apa namanya persaudaraan di antara kita, yaitu apa benar-benar mendoakan saudara kita tanpa ia ketahui dari hati. Dan para ulama menyebutkan kenapa kok bidhahril ghaib ini difokuskan, kan bisa mendoakan dengan apa kelihatan ya semoga kamu dapat kebahagiaan kan bisa, tapi kenapa kok bidhahril ghaib? Karena ini akan lebih dekat dengan keikhlasan. Bisa jadi teman-teman ketika mendoakan dalam keadaan orang itu hadir, ya ada maksud tersembunyi dalam hati kita yang kita kadang-kadang nggak terasa. Tapi kalau orang itu tidak ada, kita mendoakan, maka itu memang benar dari hati kita. Dari hati kita. Kita ingin kebaikan untuk orang tersebut. Karena itu kadang-kadang resep untuk menghilangkan dengki, hasad apa? Yaitu mendoakan saudara kita itu. Kita paksa diri kita berdoa. Agar apa? Agar orang yang kita hasati, kita dengki itu mendapat kebaikan. Maka insya Allah hasad itu akan terkikis dari hati kita. Ya, karena ini kita paksa hati kita untuk benar-benar menyayangi orang yang kita sebutkan doa. Ingat doa kebaikan. Nah, jadi ini teman-teman sekalian yang bisa kita hadirkan. Yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memotivasi kita untuk selalu bergerak. Dan insya Allah nanti akan ada rencana ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Ada bazar Edusos. Kita gabung dengan Edusos. Ini masih dalam rangka penggodokan yang itu memang tujuannya untuk menanamkan empati
ya kan kepedulian anak-anak ini terkait Palestina selain kita melaksanakan agenda bazar. Nah, kita simpulkan teman-teman, yang pertama, mari kita bantu saudara-saudara kita di Palestina karena mereka adalah saudara kita. Ikatan saudara kita itu lebih kuat daripada persaudaraan dalam hal keimanan, itu lebih kuat daripada persaudaraan dalam hal nasab. Jadi mari tumbuhkan empati kita. Kemudian yang berikutnya, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Juga seperti ketika jari-jari menggenggam. Dan juga seperti satu tubuh, di mana ketika ada satu bagian tubuh yang sakit, terluka, maka bagian tubuh yang lain akan ikut merasakan. Ya, akan sulit tidur, akan menjadi demam. Kenapa? Karena sulit tidur dan merasakan sakit. Jadi inilah perumpamaan yang sangat bagus ya terkait antara seorang mukmin, yaitu menumbuhkan empati. Kita bisa merasakan sebagaimana yang saudara-saudara kita rasakan. Kemudian ingatlah bahwa ketika kita menolong saudara kita, teman-teman di Palestina atau dimanapun ya, yang itu Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menolong dia, maka jangan sia-sia. Maka tolonglah saudara kita yang membutuhkan, maka Allah akan menolong kita, ya terutama yang paling penting nanti di hari kiamat, ya ketika tidak ada pertolongan, tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tutuplah aib saudara kita, ya. Jangan sebar kesalahannya, tapi tetap kita menasihati dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir teman-teman, mari kita doakan ya, saudara-saudara kita di Palestina ya, agar mereka diberikan kesabaran, mereka diberikan keteguhan dan jalan keluar. Karena tidak mudah. Ya. Kalaupun kita berangkat ke sana itu pun malah membuat kacau dan runyam. Jadi jihad itu tidak bisa sendiri-sendiri. Harus ada eh, imam. Harus ada, kalau bahasa kita, presiden ya yang menggerakkan. Maka mari kita bergerak teman-teman sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dari kemudahan yang Allah bukakan bagi kita semuanya. Ya, minimal inilah yang kita lakukan. Minimal kita bisa mendidik anak-anak kita ya bahwa di sana ada saudara kita di Palestina sekarang sedang diuji Allah, dan kita bergerak untuk membantu mereka. Teman-teman, ini yang bisa sampaikan. Ya. Apabila salah, maka itu dari saya dan dari Satan, dan apabila benar, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk mengamalkan ya. Kemudian kita bisa termotivasi untuk bergerak, dan mari kita tutup ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.